Virus merupakan organisme yang sangat unik. Mengapa demikian? Ternyata virus dapat hidup pada sel hidup atau sel inangnya, tetapi pada saat dia berada di luar sel inangnya, dia hanya sebagai benda mati karena dapat dikristalkan. Ciri-ciri virus yang pertama, aseluler, di mana virus tidak memiliki dinding sel, tidak memiliki sitoplasma, nukleus, dan organel sel lainnya. Virus memiliki ukuran yang sangat kecil, 25-300 nanometer. Virus hanya memiliki salah satu DNA atau RNA saja dalam materi genetiknya. Bentuk virus bervariasi, ada yang berbentuk batang, bulat, silindris, dan berbentuk huruf T. Yang selanjutnya, ciri-ciri virus yang terakhir adalah parasit obligat, artinya dapat hidup pada makhluk hidup lainnya. Meskipun virus memiliki ukuran dan bentuk yang berbeda-beda, tetapi struktur tubuhnya tetap sama, yaitu terdiri atas satu, kapsid, lapisan pembungkus DNA dan RNA pada virus. Kapsid terdapat pada bagian kepala virus. Yang kedua, ada kapsomer, yaitu bagian virus yang mengandung protein yang akan bergabung membentuk kapsid. Yang ketiga, sel pembungkus, bagian yang mengisi DNA dan RNA. Dan keempat, selubung atau serabut ekor, bagian yang digunakan oleh virus untuk melekat pada tubuh sel inangnya. Bentuk-bentuk virus. Meskipun tersusun atas struktur tubuh yang sama, virus ternyata dapat mempunyai bentuk yang sangat bervariasi. Yang pertama, bentuk tubuh bulat dimiliki oleh virus yang menyebabkan penyakit Ebola, influenza, dan lain-lain. Yang kedua, bentuk tubuh oval dimiliki oleh virus yang menyebabkan penyakit rabies. Yang ketiga, bentuk tubuh batang, contohnya pada TMV, tobacco mosaic virus. Yang keempat, polihidris, contohnya pada adenovirus, penyakit demam. Yang kelima adalah huruf T, yaitu pada bakteriofag yang menyerang bakteri Escherichia coli. Klasifikasi virus. Berdasarkan materi genetik atau asam nukleatnya, virus dikelompokkan sebagai berikut, yaitu terdiri atas dua macam. Ada ribovirus, yaitu virus yang memiliki asam nukleat berupa RNA, contohnya HIV, campak, polio, dan lain-lain. Yang kedua, deoksiribovirus, yaitu virus yang memiliki asam nukleat berupa DNA, contohnya virus herpes, virus hepatitis, dan bakteriofag. Klasifikasi virus berdasarkan sel inangnya terdiri atas beberapa macam. Yang pertama, virus yang menyerang bakteri atau disebut dengan bakteriofag, yaitu ada virus T4, T2, dan T6. Yang kedua, virus yang menyerang tumbuhan, contohnya tobacco mosaic virus yang menyerang tanaman tembakau. Yang ketiga, virus yang dapat menyerang hewan, contohnya rabidovirus penyebab rabies pada anjing. Yang keempat, virus yang menyerang manusia, contohnya HIV. Selanjutnya, replikasi virus. Replikasi adalah kemampuan virus untuk menggandakan dirinya sehingga terbentuk virion-virion yang baru, di mana replikasi virus di sini terdiri atas dua, yaitu ada siklus litik dan ada siklus lisogenik. Siklus litik merupakan cara replikasi virus yang melibatkan proses penghancuran sel inangnya pada akhir proses replikasi, yaitu akan pecah dan mati. Siklus litik yang umumnya dipelajari yaitu pada bakteriofag, di mana terdiri atas 5 tahap. Yang pertama, tahap absorpsi. Yang kedua, tahap penetrasi. Yang ketiga, tahap sintesis. Yang keempat, tahap perakitan. Dan yang kelima, tahap lisis. Tahap absorpsi di mana virus dapat menempel pada bagian sel inangnya. Yang kedua, tahap penetrasi, di mana virus menginjeksikan materi genetiknya ke dalam sel bakteri melalui ekornya. Selanjutnya, tahap sintesis. Tahap sintesis merupakan tahap pembentukan komponen virus, yaitu materi genetik dan protein. Selanjutnya, tahap perakitan. Tahap ini terjadi perakitan partikel-partikel baru virus dari kepala, leher, ekor, dan seterusnya. Yang terakhir, tahap lisis, di mana pada tahap ini virus dia menghasilkan enzim yang namanya lisozim, yaitu dapat memecah dinding sel bakteri sehingga virus pun dapat keluar. Terbentuklah virion-virion baru. Replikasi virus secara lisogenik terdiri atas beberapa tahap. Yang pertama, tahap absorpsi. Yang kedua, tahap penetrasi. Yang ketiga, tahap integrasi. Dan yang keempat, tahap multiplikasi sel inang.
Tahap integrasi atau tahap penggabungan. Setelah melalui tahap penetrasi, DNA virus yang telah diinjeksikan ke dalam sel bakteri akan terintegrasi atau digabungkan pada bagian tertentu dari materi genetik pada sel bakteri, sehingga terbentuk profag. Tahap multiplikasi sel inang. Selanjutnya yaitu tahap multiplikasi sel inang bakteri melalui pembelahan sel. Jadi sel bakteri akan menggandakan materi genetiknya melalui pembelahan sel. Hal ini sangat menguntungkan bagi virus karena proses ini materi genetik virus akan ikut tergandakan juga. Akibatnya setiap sel anakan yang dihasilkan dari pembelahan bakteri juga mengandung profag atau dalam hal ini virion virus.